Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, idgham mutaqaribain atau biasa dipanggil idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Yaitu pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Untuk memudahkan mengingat, idgham mutaqaribain kita anggap seperti teman dekat, sahabat karib, atau saudara sepupu. Hubungan ibunya berdekatan, juga sifatnya atau rupanya berdekatan, mirip. Ya, idgham. Jadi makhrajnya dekat, sifatnya juga dekat. Apa aja hurufnya? Qaf bertemu kaf, lam bertemu ro. Huruf pertama, bagaimana cara membacanya? Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa gunnah. Jadi ini tidak boleh ada dengungnya ya. Langsung ke contoh. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Bal, tulisannya bal, rafa'ahu Allah. Ini lam matinya langsung masuk ke ro. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Tidak boleh ada dengungnya ya, tidak boleh bar, tapi langsung bal rafa'ahu Allahu ilaih. Contoh selanjutnya. Wa qur rabbi zidni ilma. Tidak waqul rabbi, tidak waqul baru rabbi, tidak, langsung ke ro, lamnya sama sekali tidak dibaca. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi lam dengan ro makhrajnya kan berdekatan, al. Nah, kemudian contoh berikutnya, alam nakhluqkum mimma immahin. Ulangi. Alam nakhluqkum, nakhluqkum, tidak nakhluqkum, tidak nakhluqkum, tidak ada qalqalah di sini, langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf kaf. Alam nakhluqkum mimma immahin. Contoh berikutnya. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qul, tulisannya wa qul rabbi, tapi dibacanya langsung wa qur rabbi, lamnya dianggap tidak ada, langsung ke ro. Wa qur rabbi. Itu tadi contoh-contoh idgham mutaqaribain. Jadi kesimpulannya, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat ada 3. Satu namanya idgham mutamatsilain. Terjadi jika bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya atau kembar, hurufnya sama. Bagaimana cara bacanya? Yaitu huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, dibaca tanpa gunnah kecuali jika mim bertemu mim. Jika nun bertemu nun, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Nomor 2, idgham mutajanisain atau idgham mutajanisain. Bagaimana terjadinya? Yaitu jika bertemunya dua huruf yang sama makhraj namun berbeda sifatnya. Atau untuk pemuda mengingatnya, ini seperti adik kakak, satu ibu lain rupa. Apa aja hurufnya? Zal bertemu vo, dal bertemu ta, kebalikannya ta bertemu dal.
Kemudian sa bertemu zal, lalu ba bertemu mim, tapi tidak kebalikannya. Kalau kebalikannya mim mati bertemu ba, itu bukan idgham mutajanisain. Itu masuknya ke hukum mim sukun yang sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian po bertemu ta dan berlaku kebalikannya ta bertemu po. Bagaimana cara bacanya? Huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, dibaca tanpa gunnah, kecuali ba bertemu mim, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Nomor 3, idgham mutaqaribain atau idgham mutaqaribain. Bagaimana terjadinya? Yaitu jika bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Ini seperti saudara sepupu, ibunya berdekatan, rupanya juga mirip-mirip lah. Atau yaitu tadi ya, saudara sepupu. Qaf, kaf. Qaf bertemu kaf, lam bertemu ro. Bagaimana cara bacanya? Huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, dibacanya tanpa gunnah. Nah, sedangkan jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya ada yang dinamakan idgham kamil, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Jadi sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Contoh Ar-Rahim, ini idgham kamil. Jadi maksudnya huruf alif lamnya sama sekali tidak dianggap, seolah-olah tidak ada, langsung ke huruf ro, langsung benar-benar idgham. Kemudian mir rizqillah, padahal di sini ada nun, kemudian bertemu ro, seolah-olah tidak ada nun, jadinya mir rizqillah, tidak bersisa gitu. Kemudian min laban, ada nun mati bertemu lam. Ini kalau dari segi hukum nun sukun dan tanwin namanya kan ini idgham, ya benar, idgham bila gunnah. Tapi kalau dari jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaan pengucapannya, ini masuknya ke idgham kamil. Min laban. Contoh berikutnya, halakum, ininya dicuekin langsung ke lam. As-sawab, padahal kan sebenarnya ada alif lam, tapi karena diidghamkan langsung ke sa, alif lamnya seperti tiada. Min rabbihim, langsung ke ro, tidak ada nun sama sekali, tidak ada dengung sama sekali. Fa'amanat ta'ifah, nah ini taknya sama sekali tidak ada, dianggap tidak ada maksudnya, jadi langsung ke to. Cara pengucapannya sama sekali tidak menyisakan sifat ta. Kemudian qad tabayyan, padahal ada dal tapi sama sekali nggak dibaca, langsung ke ta. Ini namanya berarti idgham kamil, sempurna, memasukkan ke huruf berikutnya. Hasadtum, tidak ada pengucapan atau sifat dal yang tersisa, langsung ke ta. Hasadtum, tidak hasadtum. Barrafa'ahullah, adalah mati, langsung ke ro, seolah-olah tidak ada lamnya, idghamkan langsung ke ro. Iwalamu, padahal ada zal tapi seolah-olah tiada, langsung ke vo. Hudan linnas, ini ada tanwin, ada suara nun mati. Sebenarnya tanwin itu kan suaranya nun mati, tapi seolah-olah tidak ada, langsung ke lam. Hudan linnas. Tawwabar rahima, ini ada tanwin bertemu ro, jadi seolah-olah tidak ada tanwin di sini, tidak ada suara nun mati, langsung ke ro. Jadi ini kalau dari segi hukum nun sukun dan tanwin, ini namanya idgham bila gunnah. Tapi kalau dari segi jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya, dia namanya idgham kamil, jadi punya dua nama.
Wa qad dakhalu. Nah, ini juga sama. Di sini seolah-olah dalnya cuma satu, padahal ada dal sukun di sini. Idrib bi'asak. Ini juga sama, ba-nya padahal ada tertulis di sini, ada ba sukun dan ada ba hidup. Ini seolah-olah ba-nya cuma di sini saja. Fama rabihat tijaratuhum. Sama ini juga ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Sama juga ada lam bertemu ro. Jadi ini maksudnya setiap contoh-contoh ini berarti dia jadi punya dua nama ya. Kalau dari segi hukum jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat, ini namanya tadi apa? Idgham mutaqo ribain. Tapi kalau dari jenis idgham dari sisi kesempurnaannya, ini namanya idgham kamil. Al-thayyibun. Ada alif lam tapi langsung ke suara to, alif lamnya seolah-olah tidak ada ya. Jadi langsung ini maksudnya lamnya seolah-olah tidak ada. Kalau dari segi hukum lam ta'rif ini kan namanya asy-syamsiyah. Tapi kalau dari segi jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya, ini namanya idgham kamil. Jadi cara bacanya asy-syamsiyah kan diidghamkan. Lamnya itu diidghamkan langsung ke huruf setelah lam. Wa kafarat ta'ifah. Taknya seolah-olah tak ada langsung ke ta. Athqalad da'wa Allah. Taknya seolah-olah tak ada langsung ke dal suaranya. Khafidatur rafi'ah. Ini sebenarnya ada tanwin tapi seolah-olah tidak ada tanwin, langsung ke ro bunyinya. Tidak khafidatun ro tapi khafidatur ro. Nah, ini kalau dari segi hukum nun sukun dan tanwin ini namanya idgham bila gunnah. Tapi kalau dari segi sisi kesempurnaannya namanya idgham kamil. Aisyatir radiyah, sama tanwin bertemu ro. Ghafurur rahim, sama tanwin bertemu ro. Hammat ta'ifah, sama ya, ini ta seolah tak ada langsung ke ta. Yudrikumul maut, ini kafnya ada kaf sukun ada kaf mati, seolah-olah kafnya cuman kumnya aja. Arabiyyal la'allakum, ada tanwin bertemu lam, seolah-olah tidak ada tanwin, langsung arabiyyal. Yubayyin lana. Nah, ini ada nun mati sebenarnya, tapi seolah-olah tidak ada nun di sini. Seperti kalau disambung misalnya ini nunnya seperti tidak ada. Yubayyin lana. Fawailul lilladzina kafaru. Nah, ini sama ya, tanwin bertemu lam, seolah-olah tidak ada tanwinnya. La ibratan liman yakhsha. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh untuk idgham kamil. Jadi idgham bila gunnah itu nama lainnya idgham kamil. Jadi maksudnya idgham bila gunnah kalau dari sisi kesempurnaan pengucapan idghamnya itu masuk ke namanya idgham kamil. Catatan, idgham kamil selalu ditandai dengan tasydid pada huruf kedua. Jadi untuk memudahkan kita membaca bahwa ini harus sempurna dibaca langsung ke huruf berikutnya. Jadi huruf yang tadi yang pertama seperti nun mati ini seolah-olah tidak ada, langsung ke lam. Nah, jenis idgham yang kedua dari sisi kesempurnaannya namanya idgham naqis. Apa itu idgham naqis? Yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada huruf makhraj, huruf atau makhrajnya, bukan pada sifatnya. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan.
Idgham nakis ini disebabkan salah satu dari dua sifat, satu sifat itbaq. Contoh nih yang seperti tadi nih. Tulisannya to mati bertemu ta. Itu kalau di mushaf buatan Arab Saudi itu taknya tidak diberi tasydid karena untuk menandakan bahwa ada sifat to yang masih tersisa. Ada sifat to yang masih tersisa ketika mengidghamkan. Contoh, basata, tidak basata. Jadi masih ada sifat itbaqnya. Basata, tidak basata. Kemudian ahadtu, masih ada sifat itbaq dari to, tidak ahadtu. Ahadtu. Kemudian farradtu, jadi tidak farradtu, jadi masih menyisakan sifat dari to-nya. Namanya ini idgham naqis. Tidak farradtu, tapi farradtu, ada sifat to-nya. Cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dari makhrajnya tapi tanpa diqalqalahkan. Kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebut huruf ta yang dikeluarkan dengan sifat hams. Ya tadi ya, jadi masih ada sifat to-nya, tidak menjadi basata tapi basata, ahadtu, farradtu. Jadi masih ada sisa sifat dari huruf to. Kemudian nomor 2. Jadi idgham nakis ini disebabkan salah satu dari dua sifat. Yang pertama sifat itbaq, yang kedua sifat gunnah. Contohnya min waliyyin wala waq. Jadi tidak seperti idgham bila gunnah yang 100% langsung ke huruf berikutnya, tapi ini masih menyisakan sifat gunnah. Min waliyyin wala waq iyaqulun. Ya, jadi tidak seperti idgham bila gunnah, tapi kalau untuk idgham bil gunnah ini masuknya ke idgham naqis. Bagaimana cara bacanya? Yaitu dengan mengidghamkannya huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau waw yang berharokat. Ini contoh idgham naqis. Catatan untuk bacaan alam nakhluqkum ini dibaca dengan idgham kamil. Artinya semua sifat huruf qaf diidghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa. Pendapat inilah yang dirajihkan atau diunggulkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya At-Tamhid, sehingga tidak ada idgham nakis dari huruf yang hanya sekadar memiliki sifat isti'la dan sifat isti'la dan tidak memiliki sifat itbaq. Ya, alhamdulillah demikian tadi penjelasan tentang macam-macam idgham dari sisi makhraj dan sifat, kemudian dari sisi kesempurnaan pengucapannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, silakan dikoreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Subscribe ya.